Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal. Tadi situ. Senang nih. Saya Iqmal, vokalis sekaligus komposer di grup Nasid Suara Persaudaraan. Dan pada kesempatan kali ini saya mengunjungi siapa nih? Kemarin dia pagi-pagi mamanya Butet. Kemarin dia pagi-pagi ngegerebek rumah kami di Kota Malang, dan sore hari ini saya istilahnya gerebek balik ini. Gerebek balik, jadi biar imbang gitu itu, biar imbang. Masih 21 kan, udah pernah gerebek yang aduh, di 21. Berat banget sih gue nih. Kok jadi banyak utang begini? Iya, itulah, jadi kira-kira kurang lebihnya begitu ya. Kita coba kembali untuk menggali masa-masa lama kita, di mana pada saat itu lagi jaya-jayanya nasid ya, nasid. Kemudian sekarang nasid itu sudah mulai istilahnya cair, berbaur dengan lagu-lagu religi pada umumnya. Tapi tidak apa-apa, ala kulli hal, yang disampaikan itu adalah hal-hal yang baik ya, dan kita tetap menjadi penyampai kebaikan kepada semua orang, yang intinya bisa iya bisa enggak ya, bersimpatik pada kita di awal atau di pertengahan atau mungkin di akhirnya. Nah, itu sesuatu yang tidak penting. Yang penting bagi kita adalah bagaimana agar kita bisa menyampaikan itu semua dengan keadaan yang baik. Nah, intinya begitu. Oke, kita ngapain ini, Ira ini? Pertama nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu. Ini apa tuh? Kereta Taubat. Masyaallah. Ada nggak? Sebentar ya. Kereta Taubat ya. Kereta, kita cari dulu ya, Kereta Taubat. Nah, ada. Kereta Taubat ini adalah semacam perjalanan kita berhijrah ya. Dan ini saya amati pada teman-teman, dan memang harus ada pemicunya gitu ya. Ku sentuh tombol laju keretaku menuju ke pemukiman orang-orang taubat. Ku berhajat untuk tanggalkan dosa-dosa yang telah lekat berkarat. Ku senarai jalanku untuk tetap lurus dalam dinnya, bersihkan diri entah jiwa dari kesesatan syetani. Kata yang terucap kecuali taubat, kembali ke pangkuan fitri dalam naungan kasih ilahi. Masa lalu yang suram kini tinggal kenangan, jadi ibrah yang takkan terulang hingga ke akhir zaman. Tentu tombol laju keretaku menuju ke pemukiman orang-orang taubat. Ku berhajat untuk tanggalkan dosa-dosa yang telah lekat berkarat. Akan ku biarkan kaki jiwa dan raga ini terjerembab ke lumpur dosa. Untuk yang kedua kalinya, walau hanya dalam setitik noda, itu akan berarti sebuah permulaan yang besar, dan akan berubah jadi kubangan atau lautan dosa yang hitam.
lama tinggal masa lalu, satu masa yang kelabu, masa yang bertaburkan kebodohan, yang bernafaskan kejahiliaan. Ku sentuh tombol laju keretaku menuju ke pemukiman orang-orang tobat, berkacat untuk tanggalkan dosa-dosa yang telah lekat berkarat. Udah, Sekarang ngobrol. nah, sekarang kita dulu. ngobrol dulu. Kayak utangnya buka pade aja kalau aku Ah. tuh gimana ya, suka-suka nggak pede gitu. Sama-sama aja gitu itu. Padahal ya. Nah, Oke. japri saya nih. Ini ada teman. Ah. Ini dosen sastra Indonesia di Universitas Mula Warman, Samarinda. Samarinda ya. Apa pesan yang tersembunyi? Ah. Apa sih sebenarnya pesan yang tersembunyi yang mau disampaikan suara persaudaraan kepada masyarakat? Ya. Sebetulnya begini, kalau pesan tersembunyi sebetulnya enggak juga ya, karena mesti itu tersirat ya, tersirat di dalam teks-teks itu. Jadi intinya, ayo kita berubah menjadi baik siapapun kita itu. Dan kemudian yang sudah baik, gimana cara meningkatkan menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi kita tidak bicara soal idealis ya, tetapi kita berbicara itu apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi baik gitu. Tentu saja versi kita kayak misalkan satu contoh ya, dalam masalah pakaian ada orang bertanya kepada saya, Pak, apakah pakaian saya itu sudah syar'i gitu. Apakah pakaian saya sudah syar'i? Saya jawabnya bukan sudah atau belum, tapi jawabnya syar'i itu adalah menurut apa yang kita pahami dan kita pikirkan. Jadi kalau pahamnya yang begitu sudah syar'i ya sudah gitu ya. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan lagi yang syar'i itu yang begini nih, yang kayak gitu tuh nggak syar'i gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi, masalah sudah selesai. Sampai kemudian meningkat ya, dan yang bersangkutan itu menjadi lebih baik lagi. Tentunya menjadi lebih baik bukan versi kita ya, tapi versi apa yang dia pikirkan, apa yang dia pahami. Itu begitu. Kondisi sekarang tuh kayak gimana nih Ya, terjemahannya? kalau pada masa-masa dulu, masa-masa saya masih istilahnya belum jadi ini ya, istilahnya masih ABG ya, masih awal-awal gitu ya. Itu mungkin kehidupan kita, saya menyadari bahwa kehidupan kita itu dalam memahami agama itu sepertinya terlalu keras gitu ya. Sepertinya terlalu keras. SP pun mengatakan itu, teman-teman. Jadi itu terlalu keras. Jadi artinya kenapa kita tidak bersikap lunak, sedangkan intinya begini, manfaatnya itu sama, kita bersikap lunak dengan bersikap keras itu manfaatnya sama. Tetapi ini ya yang perlu jadi catatan kita adalah bahwa mengajak orang memahami agama dengan cara yang keras itu justru malah yang terjadi adalah yang terjadi adalah kita mesti ada clash gitu itu ya, mesti ada clash. Berbeda dengan ketika kita bersikap lunak ya, atau pertengahan gitu. Ketika bersikap lunak atau pertengahan itu orang banyak simpati sama kita, ya kan, banyak simpati sama kita. Jadi dan kita tidak dibilang sebagai orang-orang atau kaum garis keras begitu itu, ya kan. Dulu kan kita begitu, jadi dibilang kaum garis keras karena memang cara memahami agama kita di dalam pelajari itu kita mengikuti orang-orang yang ngajarin itu yang keras-keras gitu itu. Tapi kembali kepada kedewasaan kita ya, jadi itu yang akan menyebabkan kita itu bisa bersikap kepada masyarakat secara umum. Jadi meskipun kita belajarnya dengan keras, tapi ketika kita menyampaikan kepada orang lain dengan lunak ya, itu kembali kepada bagaimana kita gitu. Jadi kalau saya tidak sepakat gitu ya, tidak sepakat dengan saya harus menyampaikan apa yang seperti saya terima ya, dengan cara istilahnya dengan cara saya gitu itu ya. Kalau saya ya
dengan cara yang disepakati gitu. Masyarakat sukanya yang bagaimana gitu itu, yang suka bagaimana. Ya, masyarakat yang suka tari ya kita bagaimana caranya bisa memahami, bisa menerima mereka gitu itu kan. Masyarakat yang suka menyanyi ya kita juga bisa menerima ya. Jadi bukan semuanya haram, semuanya diharamin dulu gitu itu ya. Jadi bukan begitu ya. Jadi intinya ada titik baik kok ya. Ada titik baik yang bisa kita ambil ya, dan bisa kita sampaikan menjadi penengah untuk masyarakat gitu. Saya kira gitu sih kira ya. Oke. Ya. Aku ada pertanyaan agak enggak sih, serius sih. Ini kayak langgam kenangan muda. Ya. Itu kan kata-kata bahasa Indonesia kan dikit ya. Iya, betul. Ya sebenarnya itu ceritanya tentang apa sih? Ini ceritanya tentang teman saya tuh. Jadi teman saya itu ketika berhijrah itu kan tidak mau pacaran ya, dan ya maunya nikah saja langsung ya, jadi kalau enggak ini cuma mengalami kan istilahnya tidak selancar yang dibayangkan ya. Jadi ya sudah, kalau misalkan tidak menikah itu ya hubungan kita selesai saja gitu ya. Hubungan kita selesai saja, dan istilahnya kita tidak usah menjalin hubungan yang tanpa status gitu ya, tanpa status. Jadi dari situ akhirnya keduanya putus ya, dia lebih istilahnya gini loh, lebih takut sama Allah ya daripada menuruti keinginan atau kemauan pribadi gitu itu ya. Jadi itu begitu, akhirnya putus. Tapi alhamdulillah karena sama-sama ini ya berpisah karena Allah begitu ya, akhirnya orang tua mereka pun akhirnya jadi restu ya, jadi pintu restu buat jangan mereka ya teman-teman. Jadi menjadi pintu pembuka ya, pembuka restu bagi orang tua ya, untuk orang tua mereka, dan alhamdulillah akhirnya mereka menikah. Jadi ibrohnya adalah pada saat dia memutuskan ya kan, cinta suci milik Tuhan kan. Ya, cinta suci milik Tuhan betul. Dia memutuskan itu ya, kemudian dia mendekati sama Allah gitu ya. Kemudian ya biarkan tangan-tangan Allah ya. Iya betul itu. Yang bergerak, yang bekerja gitu. Kalaupun nggak jodoh ya dengan cara Allah sendiri dengan membuat cara dia Allah. lapang dada ya. Betul itu. Tapi dua-duanya akhirnya menikah gitu ya. Jadi akhirnya menikah ya. Selamat jadi pernikahan yang mohon maaf ya tanpa pacaran gitu ya. Kan kalau kata Salim, jodoh kita tuh udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Perkara masalahnya tuh kita dapetinnya tuh siapa-siapa. Betul. Iya. Dilakukan dengan baik apa enggak? Gitu ya. Terus kenapa banyak banget lagu-lagu Jawanya? Ya kan banyak narasi yang di Jawa. Itu ya, yang di lagu itu ya. Ya karena mungkin pertama kita ini ya istilahnya akulturasi ya, akulturasi budaya gitu kan. Jadi gini, pada saat itu kan nasyid itu kan umumnya ngambil dari Arab gitu kan. Karaoke bener ya gitu. Betul. Kita nggak kayak gitu dah gitu itu ya, kita nggak kayak gitu dah. Kita ngambil bahkan langgam-langgam Jawa itu pun kita pakai gitu itu ya. Kemudian pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian ya begitulah intinya, dia jarang sekali pakai bahasa-bahasa Arab seperti, atau membawakan nasihat Arab seperti teman-teman itu. Jadi Hamzah tuh waktu ya, pas masih kecil dia suka dengerin lir-ilir, dan itu iya. lagu lir-ilir, dan itu Jawa banget, kebetulan bapaknya Jawa. Tapi lah intinya semua untuk ini ya, untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Jadi medianya adalah nasyid ini ya. Ntar ya kita lihat dulu, ada yang nanya nih, bentar ya. Ada nih. Ajeng. Itu Ajeng yang tahu-tahu ya tiba-tiba dia nangis gitu kan, kita setelin lagu Ukhuwah gitu. Iya. Dia nanya perkembangan nasyid sekarang gimana, tanggapan dari Pak Dewi. Ya, Pak itu. Dewi juga udah mulai lagu-lagu yang zaman dahulu kala kan udah mulai disesuaikan ya. Iya, jadi kita menyesuaikan kemudian genre ya. Genre itu kita juga menyesuaikan dengan apa yang ada pada ini, istilahnya kekinian lah. Tetap kita mengikuti kekinian ya. Kita tetap mengikuti yang
kekinian. Jadi sekarang lagi tren apa, maka kita bikin begini. Lagi tren apa, kita bikin yang begitu. Jadi biar nggak ketinggalan ya. Dan orang-orang yang membawakan itu juga tidak ini, waduh ini aku bawa lagu jadul nih, bikin nggak kayak gitu lagi gitu ya. Jadi saya bikin lagu-lagu yang kayak gitu. Saya bikin lagu-lagu begitu. Ya saya kan istilahnya kalau secara umur kan sudah tidak ini lagi ya, tidak milenial lagi ya, tapi kolonial. Tapi tidak apa-apa, jadi kita bikin itu, tapi kemudian kita ini otomatis secara gaya kehidupan kita pun kita jangan jauh-jauh dari kaum milenial gitu ya, jangan jauh-jauh dari kaum milenial. Jadi kayak misalkan saya meskipun sudah punya cucu 2 gitu kan, tapi kita tetap gaul dengan mereka ya, dengan kaum milenial apa agar kehidupan kita itu tetap nyambung gitu itu ya, nyambung karena orang-orang yang seangkatan kita kan sudah banyak berkurang, maksudnya yang sakit-sakitan, yang sudah meninggal, yang sudah ini, artinya kan seumuran aku ya, nggak tahu seumuran Ira apa bukan ini, aku makanya itu gitu kan, aku kan tua banget nih ya, jadi kan seumuran kita, kemudian seumuran aku ya, seumuran saya, kemudian maunya bergaul dengan yang seumuran aja ya, kita kehilangan teman itu udah selesai gitu di situ ya. Jadi saya tidak mau begitu. Makanya saya pun tidak mau kalah dengan anak-anak yang muda. Misalkan saya olahraga ya, olahraganya anak-anak muda itu ya lari ya, naik gunung gitu itu. Ya saya masih lari, masih naik gunung. Kalau gitu, saya juga kan? lari dari Lari dari kenyataan. Jauh nih lari dari kenyataan kemari. Lari. Tidak apa-apa, jadi semuanya punya alasan. Ada itu ada yang minta contoh langgam Jawa. Kamu dengerin dong. Ya. Nana dengerin langgam Jawa tuh. Langgam Jawa itu yang itu yang duhai kawan, aku punya cerita, kisah tentang 2 anak manusia yang terpendam sebatang panah asmara, kemudian mendapat hidayah Robnya. Keduanya kini harus memilih antara sahabat dan Robnya terkasih. Sahabat lama pun kini ditinggalkan, cinta suci hanyalah milik Tuhan. Itu langgam Jawanya. Nah, cengkok-cengkok Jawanya gitu ya. Jadi ternyata itu langgam ya, ya. Betul Pak. Pak De, punya Ya. pemahaman seperti ini yang agak lebih luas itu di usia berapa Pak De? Karena mungkin saya kan dari SMA kan saya sudah belajar jadi dai ya, dari SMA. Ya mungkin seperti Ira juga dulu masa-masa sekolah gitu kan. Oh saya Ya. SMA Masih itu ya. teman-teman, Jadi teman itu SMA kemudian saya banyak ke masyarakat ya, banyak ke masyarakat. Intinya masyarakat di pedesaan-pedesaan itu yang rata-rata itu orang-orang ngapunten ya, susah gitu ya, secara ekonomi khususnya. Kemudian mereka jauh dari ilmu pengetahuan gitu. Akhirnya dari situ kita bisa memahami, oh ya, jadi mengajak mereka itu tidak bisa saklek gitu, tidak bisa saklek. Nah disitulah saya mulai bisa ini. Jadi saya mulai semester 3 kuliah, masa perkuliahan umur semester 3 ya, kira-kira umur 19-an itulah ya. 19 tahun ya teman-teman masih pada lagi galak-galaknya. Itu saya sudah mulai ini, gitu. saya sudah mulai lunak. Lebih gitu, lunak ya. Padahal aku Saya sudah dengerin mulai. gini loh Pak De. Aku dengernya yang garis keras itu di Jawa Timur. Kalau Malang itu lebih garis keras lagi. Iya, memang begitu ya. Emang iya, Teman-teman, bener. ya saya memang tidak biasa, istilahnya menjadi orang yang tidak biasa di kalangan saudara-saudara kita gitu itu ya. Jadi saudara-saudara kita keras-keras, kenceng-kenceng gitu. Tapi saya enggak. Jadi ajaib sendiri ya. Saya karena saya kan langsung terjun ke masyarakat itu.
terjun ke masyarakat tidak bisa dengan pemikiran mahasiswa gitu kan ya. Jadi itu kayak gitu ya. Jadi intinya kita memang harus ambil jalan pertengahan. Kayak misalkan gini, saya ngajarin sholat, saya kan nggak bisa setiap hari tinggal di desa gitu kan, karena saya ada kuliah, ada ini, saya ke desa paling seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu ya. Akhirnya ketika saya ngajari orang tua, para orang tua itu agak susah, karena memang orang tua ya susah ya, jadi memang berubahnya susah, lupa lagi. Saya ajak anaknya untuk belajar, dan anaknya lebih cepat pinter ya, lebih cepat pinter dah. Itu yang saya ajari anaknya, dan anaknya biar ngajarin sama ayahnya ya, jadi orang tuanya. Jadi nanti saya bilang kan, nanti kalau misalkan panjenengan ya, bapak kesulitan tanya-tanya gini, tanya sama ke putranya bapak ini sudah pinter nih, saya gitu ya, kita edifikasi gitu ya, kita edifikasi. Jadi dari situ saya mendapat kemudahan ketika menyampaikan istilahnya kebaikan, dakwah kepada. Ini kali Pak De, aku juga pengen tahu dalam pandangan Pak De, musik-musik religi sekarang gitu. Kemarin kita pernah dengar tentang Aisyah yang menceritakan Aisyah. Terus kemudian ada yang menceritakan tentang Sumayyah, seorang syahidah pertama gitu. Dengan merebaknya lagi musik religi, ya Pak De ngeliatnya gimana? Ya bagi saya itu positif ya, tetap itu baik ya, tetap itu baik. Tapi ya itu tadi, jadi itu segala sesuatunya tidak bisa dinilai dari frame-nya kita ya. Kita mencoba memahami film orang lain. Oh gitu. Kayak makan lagu Aisyah ya. Lagu Aisyah itu kan ya semi gombal juga kan. Semi gombal. Gue nangis padahal dengerin, ngebayangin betapa Aisyah dekat dengan Rasulullah. Adanya bilang semi gombal dong. Oke. Cara berpikir kita beda. Ya, tapi ya tidak apa-apa gitu. Tapi tidak apa-apa. Cara orang buat mendekatkan pada sosok-sosok. Betul gitu. Dan itu insya Allah istilahnya pemahaman yang tertinggi yang ditulis oleh penulisnya itu. Ya, yang ditulis oleh penulisnya itu pemahaman tertinggi bagi beliau gitu. Dan saya menghargai gitu itu. Dan sampai pada suatu saat saya merasa kenapa kita nggak punya nasyid yang menceritakan sirah-sirah seperti ya, itu gitu ya. Kan. Memang sulit nasyid tentang sirah itu sulit itu ya. Nasyid tentang sirah itu sulit. Saya sendiri. Aku tahu. Zuhud 1. Ya. Yang mana? Zuhud 1 ya, itu Rasulullah itu. Itu kan ceritanya panjang lebar. Yang panjang itu kan. Panjang. Kasih kutipannya dong. Yes. Kayak misalkan gini, aku punya ini lagunya nih, bentar ya. Ini yang pernah dipakai dalam opera di itu operet ya. Ruang 1, ruang. Bentar ya. Ini mumpung aku mumpung. Ini semacam soft launching teman-teman. Bentar lagi ada satu album. Ruang, ya. Aku cerita tentang ruang tamu Rasulullah ya, ruang makanan Rasulullah, ruang tidurnya Rasulullah itu kan. Ya, aku tulis dalam syair ini ya. Oke ya. Teman-teman sabar ya. Pernahkah hadir dalam bayangan betapa sebuah kesederhanaan ruang tamu rumah Rasulullah, hanya sebatas mata di depan. Bayangkan ruangan rumah kita tampak megah penuh kemewahan, jauh dari kesederhanaan, sungguh tampak bertolak belakang. Aduhai indahnya
Makanya itu dilatihnya gimana? Dilatihnya gimana? Pasti nggak pernah minum es teh saya. Saya pecinta es. Masalah. Ya itu ruangannya Rasulullah, ruang tamunya itu cuma sebatas mata memandang gitu aja sudah. Iya, ya, nggak capek-capek. Ya, jadi nggak nyampe nyapu ngepelnya. Coba bayangan ruangan rumah kita. Tampak megah, penuh kemewahan, jauh dari kesan kesederhanaan, ya, sungguh sangat bertolak belakang, gitu kan? Ya, itu ruang tamu ini ya, ruang tamu. Syair-syair SP gawat sih, maksudnya kalau kita dengar itu bisa nangis sendiri. Masalah ya. Dua itu yang hingga melekat pada punggungnya. Ya betul. Se. Pernahkah engkau renungkan tentang hidup Rasulullah junjungan, rela hidup dalam kesederhanaan dan kehormatan, lewati malam-malam yang kelam dalam keadaan lapar, bersama segenap keluarganya tak dapatkan satupun makanan, bahkan tak pernah menikmatinya dari atas meja makan, tidur beralaskan tikar kasar terbuat dari kulit dan rerumputan, hingga membekas pada punggungnya, tak pernah kenyang di dalam hidupnya, bahkan pernah 3 purnama tiada api menyala di rumahnya. Itu ya, jadi itu sepenggal kehidupannya Rasulullah. Jadi ruang makannya itu tidak penuh dengan makanan-makanan yang mewah kayak ruang makan kita mungkin gitu ya. Jadi itu Masya Allah ya. Jadi kiranya syair ini bisa jadi nasihat yang dalam, yang panjang gitu ya, yang panjang, sepanjang mungkin akan sepanjang kehidupan kita, umur kita gitu ya. Tapi Insya Allah ya itulah, jadi pentingnya memilih diksi ya, memilih diksi untuk untuk ditulis di dalam syair-syair yang kita tulis ya, kita ciptakan ya, kita bikin. Itu diksinya siapa yang bikin sih? Ya, penasaran ya tuh. Ya. Jadi kan kalau Izis kan yang bikin mungkin Om Afan ya. Tapi kan ada Ustadz Barata juga ya. Iya. Tapi kalau Ade yang bikin. Ya, ini jadi saya jurusan mana Pak De? Pak De jurusan Jakarta Malang. Lulusan Fakultas Ekonomi. Nah, kan? Kif, halo Kif. Pak De-nya nyasar Kif. Ayo kita lanjutin tadi ya. Di suatu saat pasca perang Hunain, berkumpullah istri-istrinya menuntut tambahan harta dunia yang tiada dimilikinya, hingga di kemudian hari mereka mendapat pelajaran dari Allah dengan turunnya ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran. Sekenyang-kenyang mereka tertawa
sadar, segera berpaling dari kelengahan, terburu-buru untuk mengatakan Allah dan Rasul kampung akhirat pilihan. Damailah kembali seluruh kota Mustafitah, gemuruh murka setelah 1 bulan lamanya Rasulullah bermuram durja. Ini luar biasa sih, karena kita kan menikmati lagu aslinya dan kemudian dengan apa sih diperbarui jadi masa kini gitu, ini bisa lebih dinikmati oleh orang banyak ya. Bukan kita doang. Satu lagi ya, biar lengkap ya. Oke. Ruang tamunya Rasulullah sudah, ruang makannya sudah itu tadi ya. Kemudian sekarang kita ke ruang tidur Rasulullah. Oh iya. Kita ke ruang tidur Rasulullah ya. Bentar. Ini bisa didengar jelas kan? Ya, sama teman-teman ya. Dikisahkan oleh Bunda Aisyah, dari apakah tempat tidur Rasulullah, dari selembar kulit hewan ternak yang diisi serabut kurma yang kering. Diceritakan oleh Bunda Hafsah, selembar kain kasar yang dihamparkan, kadang dilipat dalam beberapa bagian, memantaskan kedamaian. Aduhai sungguh indahnya, betapa nyaman tidur kita, hingga lelap tanpa munajat, bilakah hati tersayang. Rasulullah tidur di atas pelepah kurma yang kering, meski membekas di pipinya rindu Allah yang dinantinya. Jadi gitu itu ya. Jadi Kak Ira tadi bilang kalau Rasulullah tidur sampai membekas, ya ternyata karena tempat tidurnya Rasulullah itu ya dibikin dari selembar kulit kering, kulit hewan ternak ya, kemudian diisi oleh rumput-rumput kering ya. Kadang oleh Bunda Hafsah itu kain, selembar kain tapi dilipat-lipat biar kesannya tebel kali gitu ya, biar empuk sedikit itu ya. Itu intinya banyak hal yang kita bisa pelajari dari sirah Nabi ya, dari sirah Nabi, dari kehidupan Rasulullah SAW ya. Dan apa namanya ya itulah pelajaran hidup kita itu. Jadi satu saat sebaik syair tapi dalam istilahnya ya masa pakainya itu panjang gitu ya. Makanya sama teman-teman sekarang kan masih ini kan masih suka terkenang-kenang dengan syair-syairnya SP di masa dulu gitu kan. Jujur ya, aku karena cuma hafal, nggak hafal ya. Bara dalam Tazkiyah karena itu kasetnya di saya maaf ya Mbak. Ya. Oh ada ya dialog dua hati ya. Lagunya lagu gombal juga kan ya. Itu lagunya Ustadz Muzamil Yusuf itu ya. Punya Ustadz Muzamil Yusuf ya. Al Muzamil Yusuf. Jadi ya dari lagu mentah kita ubah sedikit-sedikit itu ya, termasuk ganti-ganti syairnya, syair-syair yang kurang lembut kita ini ya, kita kita ganti ya kata-katanya. Istrinya Ustadz Muzamil itu anak sastra loh. Oh gitu ya. Alumni formasi. Alhamdulillah, masya Allah. Ngomong kita sampai jam berapa sih? 2 hari lagi gimana? Kita 2 hari lagi ya teman-teman. Itu dia pertanyaan.
masih apa? Itu hafal semuanya dong. Bentar, nanti ya yang minta hasrat hati nanti dulu. Aku kepo sama ini LG buat AA. Bisa jelasin nggak itu ceritanya gimana? Waktu itu itikaf ya, itikaf Ramadan. Itikaf Ramadan ya, itikaf Ramadan. Saya pertama kali itu ya, pertama kali namanya sholat tarawih itu selama itu ya, kemudian bacaannya sepanjang itu, kemudian sholat 2 kali ya, sholat tarawih, kemudian malamnya qiyamul lail ya, sampai selesainya itu jelang sahur gitu kan, jelang subuh, bukan jelang sahur ya, tapi iya betul itu ya. Jadi itu maka, tapi itu membekas ya, membekas buat saya itu sangat membekas, dan makanya saya ketika di akhir-akhir Ramadan itu saya jadi sedih gitu itu ya, seolah-olah mau berpisah dengan Ramadan ya. Saya rindu lagi bacaan-bacaan yang seperti itu gitu kan. Jadi 10 hari ya, 10 hari ya, 10 hari di Al-Hikmah itu ya. Jadi itu kayak gitu ya. Saya 3 tahun berturut-turut ya, sampai berikutnya setelah 3 tahun itu saya berinisiatif untuk membuat forum itikaf di Malang. Setelah itu itikaf banyak sekali. Ustadznya diimpor enggak, jadi ya itikaf dengan versi kita aja lah gitu itu ya. Jadi belum ada ustadznya ya nggak apa-apa nanti. Terus akhirnya sampai sekarang ya, akhirnya sekarang di masjid-masjid itu ada banyak ini ya, agenda-agenda itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, berasa itu ditinggalkan ya. Iya betul itu. Jadi kayaknya mau berpisah itu berat banget itu ya. Emang ada lagu apa, nasyid yang basmalah? Mari kita buka dengan basmalah gitu ya. Ya. Itu apa namanya? Itu lagu ini ya, lagu di apa? Melodi Rindu dari UFO Kalbu ini di album itu. Album zaman dahulu, lebih awal-awal ya? Enggak, jadi itu sudah tahun 2000-an. Sudah tahun 2000-an. Jadi SP itu terbitnya tahun berapa Pak? 96. Okay. Ya. Tepatnya 25 Desember 95. Beda tipis sama ISIS ya? ISIS kan 94 kan nggak salah ya. 94 dia sudah bikin album ya. Ya 94 dia sudah bikin album ya. Artinya sudah dari tahun 90-an lah itu ya. Jadi dakwahnya nasyid di Ikhsatul Islam itu dimulai gitu itu. Ya, jadi ya begitulah. Yes, terus itu basmalah itu muncul di tahun 2000-an ya? Ya, muncul tahun 2000-an. Jadi apa namanya? Ya intinya membiasakan kalimat basmalah itu dalam setiap aktivitas kita ya. Makanya kan agar apa? Agar kita mendapat rahmat ya, keberkahan ya dari apa yang kita lakukan setiap hari. Setiap konser itu mesti dibawakan itu kan. Mari kita buka dengan basmalah, dengan limpahan agar mendapat limpahan kasih Allah gitu ya. Jadi mesti begitu. Jadi di awal bareng-bareng gitu ya. Terus ya syairnya cuma sedikit ya, cuma satu bait itu, tapi ya karena apa namanya? Jadi istilahnya induk dari konsernya itu. Jadi teman-teman, Pak D-nya ya, udah kelamaan nih. Mau iya. Berapa jam? Apa sampai 2 hari lagi? ini Maria Zobriadini. Oh, Maria minta lagunya Mariam. Lagunya Mariam. Apa lagunya Mariam itu? Bisa apa aja kali kalau Mariam. Mariam, mana Mariam? Pak D-nya masih Pak D Iqmal itu di dunia ini ada loh. Ini Pak D Iqmal di sini nih. Pada terakhir lagu, tapi diulas dulu yang hasrat hati. Nana, hai Nana, nih keinginan kamu untuk lagu hasrat hati ya. Kenapa itu munculnya? Ya gitu tadi. Jadi ada hubungannya pada sama yang itu, sama yang Langgam Kenangan Muda? Beda. Oh beda, ya, beda orang ternyata. Kalau itu aku. Ya cucu teman-teman. Bu dokter mana Bu dokter? Kalau itu aku gitu. Bu dokter mana?
Ini ada pengakuan nih, pengakuan gimana? Nah, kalau Bu Dokter, kalau istri sih sudah paham itu ya, paham itu. Jadi ini kisah siapa, cerita siapa, gitu. Kegalauan. Jadi ternyata ini jadi lagu favorit gitu ya dari teman-teman saya, para lelaki-lelaki itu tuh. Nggak paham. Makanya itu, jadi pokoknya fenomena ya, gitu. namanya masa puber ya. Masa puber aja lah pokoknya. Kalau misalkan intinya tidak pacaran, tapi nanti kalau misalkan ada kesempatan langsung menikah gitu aja kan ya. Gitu. Ya, makanya itu jadi sebuah cita-cita gitu, hasrat hatiku itu satu cita-cita ya. Istilahnya apa sih, obsesi ya. Jadi itu kayaknya lagu favorit mahasiswa tingkat 4 gitu kan, yang belum lulus gitu kan, antara galau mau nikah atau mau selesai kuliah gitu. Iya terus. Makanya kan apabila gitu kan, apabila telah tiba masaku untuk segera mengakhiri lajangku. Kan kayak gitu. Lagunya benar-benar ungkapan hati banget gitu. Namun pernikahan begitu indah ku dengar, membuatku ingin segera melaksanakan. Namun bila kulihat aral melintang pukang, hatiku selalu maju mundur dibuatnya. Iya nggak nikah. Kan kalau sudah nikah kan nanti kasih nafkah, nanti ya, begini padahal gitu kan panjang lagi urusannya, kira selesai masalah. Ya, betul itu. Welcome to the jungle. Akhirnya jadi maju mundur dibuatnya gitu. Tuh teman-teman, tuh penjelasannya. Ya. Kalau Irap yang agak kena itu ini, yang galau itu, yang cerita tentang kakak adik. Oh iya, itu temenan, siapa? cerita adiknya teman ya. Adiknya teman, jadi sudah waktunya menikah tapi bukan, jadi gini, udah mau pakai jilbab tapi sama bapaknya nggak boleh ya, sama bapaknya nggak boleh. Nanti kamu kalau pakai jilbab nanti kamu jodohmu jauh gitu. Siapa yang mau sama kamu gitu. Orang pakai jilbab itu kan biasanya tidak pacaran, tidak ini gitu kan. Jadi ini ya itu ke pemikiran masa dulu ya. Jadi emang fenomena iya. Sekeliling kita gitu. Betul ya. Gitu ya. Nah, akhirnya gitu. Makanya ketika ketika sudah memutuskan begitu pakai hijab, berjilbab ya sudah. Tantangannya tuh ya tantangannya besar. Iya. Ini cerita gitu. Ya makanya kalau itu kan ini jadi galau kan, ya, jadi galau itu. Jadi galau itu yang itu. Manian ku terkubang di dalam ujian, saat berakhir tiada kunjung datang, ku terbekur dalam diam bimbang ya. Ku harapkan kepada Tuhan akan datangnya seorang kawan mendampinginya ya. Itu adiknya itu ya. Di medan juang menepi segala rintangan menghadang, sabarlah adikku sayang, pertolongan Allah pastikan datang dari arah yang tak terkirakan, sabar dalam penantian. Jadi bener ya, itu di sebuah kota nan dingin di belahan ya, timur betul, di Pulau Malang. Udah nih, udah malam nih. Udah malam ya? Udah malam ya. Udah jam 9 kayaknya. 8.31. Coklatnya udah habis soalnya. Coklatnya udah habis. Juga kartu. Kalau aku lihat ini dulu ya. Dengan banyaknya alternatif berkesenian, bagaimana nasyid tetap menjadi tuan rumah? Sebetulnya itu tergantung kita.
pertanyaan sedikit selalu iya, kayak gitu. tergantung kita. Jadi intinya mau jadi tuan rumah atau nggak mau jadi tuan rumah, seberapa besar peran kita di dalam di rumah kita itu ya. Jadi kalau kita banyak peran, banyak karya, kita bisa kok jadi tuan rumah sendiri gitu. Nggak usah ngerasa tersaingi iya, gitu betul, ya gitu. Ya. Tapi Kemudian sekarang perkembangan nasyid sekarang yang baru-baru lagi stuck nggak sih? Yang terbaru itu ya sebetulnya tidak stuck ya, tapi memang warnanya sudah nggak kedengeran udah kayak beda, dulu udah gitu ya? udah beda lagi. Jadi lebih ini kekinian gitu. Nah, sekarang kan juga tidak bikin syair-syair yang model-model zaman dulu gitu kan. Jadi kita tetap harus ngeband itu kan, itu harus kayak gitu. Jadi nggak bisa enggak. Pak De, ini pertanyaan yang agak esensi. Iya gimana? SP itu ada berapa orang awalnya? Sampai Awalnya sekarang ya, berapa? awalnya itu ada 7 ya. Sebutin. Nah, ada 7 nih. Ada saya, ada Pak Nana, Pak Isa, terus Pak Yasir, Pak Budi, kemudian ada 5 nih, ada 5 ya. Ada 5, kemudian berkembang ada Lukman, ada Agus, ada Sofyan, ada Reka, kemudian ya itu ya. Jadi ya karena memang kalau sudah kuliah, udah selesai, udah balik gitu kan, gitu, ganti lagi gitu. Terus pada nanya, masih ada nggak sih SP? Ya gitu? sebetulnya ya teman-temannya masih ada, nggak membubarkan diri ya, nggak membubarkan diri ya. Tapi kalau saya tetap berkarya ya, jadi kita punya banyak lagu loh. Kalau nggak salah hitung kemarin itu 269 lagu ya. Kenapa nggak diposting di Spotify? Ya itu dia, itu kan lagu-lagu yang belum di ini kan, istilahnya belum diaransemen ulang gitu. Jadi ya nantilah, mudah-mudahan ini jadi kekayaan buat kita ya, jadi kekayaan buat kita. Jadi karena pada prinsipnya itu ya kita harus sampaikan juga ya ke masyarakat gitu. Jadi bikin konser kapan? Bikin konser, cari sponsor dulu dah. Guys, cariin sponsor guys. Tadinya siap berkonser. Insya Allah dah kalau saya. Waktu itu pernah nasyid ya, sesama grup nasyid itu saudara gitu loh, nggak ada namanya persaingan gitu kan. Ya memang kembali kepada tujuan awal ya, bahwa kita itu ingin menyampaikan pesan-pesan kebaikan, gitu kan. Jadi bukan pesan-pesan personal branding gitu. Bukan keinginan ada yang pengen cari panggung sendiri lah. Iya gitu. Ya segitu. Spirit seperti ini harus kita pahami. Sebetulnya sudah dari dulu jarang ya. Jadi, dari dulu jarang. Ya, cuma mungkin nggak kerasa aja gitu kan. Ini buka-buka rahasia. Terakhir one last message. Pak De, ada pesan nggak buat para ibu-ibu, mama? Ada suami saya juga di situ. Ayo dong, bikin konser yuk, di mana lah kita ya. Saya punya grup band, jadi nanti konsernya konser mini band itu ya. Jadi intinya ya gimana caranya biar kita membangkitkan kembali giroh ya, berdakwah lewat seni itu ya. Jadi intinya begitu. Masya Allah ya, percakapan di pinggir jalan ini, mau tahu nggak nih kita di mana nih? Pinggir jalan dulu. Tengah-tengah jalur hijau. Kira-kira di hotel itu ada lagi ada band dan kita bisa denger. Gitu. Jadi Pak De, terima kasih. Nah, kita mau udah ya. Udah kelihatan ya. Terima kasih ya teman-teman. Dari pinggir jalan. Kita dari pinggir jalan ini. Dari pinggir jalan banget ini kita tuh. di tengah jalan. Tengah jalan, kita di tengah jalan. Ini di jalur hijau. Jalur hijau. Gawat sih. Tuh kan, dari jalur hijau depan hotel Golden Tulip Batu, kami menyiarkan secara langsung ngobrol-ngobrol tengah malam sama Pak De Iqmal. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga menuntaskan rasa rindu atas syair-syair nasyid yang penuh arti gitu ya. Saya masih suka sering nangis sih. Cuma kadang-kadang ya mungkin satu yang mesti kita ingat ya, ya nasyid. Jangan kemudian tiba-tiba dengerin nasyid
lalai terhadap yang lain ya. Betul, itu yang penting. Al-Quran itu tidak boleh dilupakan ya. Jadi kalau ya usahakanlah 1 bulan 1 kali hatam ya, terus gitu itu ya, makin intinya kalau 1 bulan 1 kali hatam itu udah bagus banget. Nanti ini sekarang kan udah tanggal 1 lagi nih ya, udah tanggal 1 lagi ya, jadi artinya kita sudah harus mulai di juz 1 lagi. Siap gitu, ya. siap. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.